Oke, one, two, three, welcome back teman-teman semuanya, sahabat brilian. Selamat pagi, assalamualaikum saya ucapkan, dan selamat pagi, Om Swastiastu, and whatever. Kita tidak bicara masalah religion di sini, but about financial market. So saya ucapkan salam hangat kepada teman-teman yang ada di YouTube. Kami baru saja dapat mengupdate kembali video untuk teman-teman di YouTube karena kita terfokus dalam beberapa program dalam komunitas kita, one on one class, kemudian basic survival class juga yang sudah close alias sudah selesai dalam beberapa minggu yang lalu. Dan untuk next berikutnya kita akan membuka program di Oktober ini yang akan kita mulai nanti di minggu kedua di bulan ini. So let's join us and start. Untuk teman-teman yang ingin merestart kembali apa yang sebenarnya sudah kalian ketahui, dan untuk bergerak lebih baik maju ke depannya sehingga kalian dapat survive dalam financial market. Oke, saat ini di hadapan kita sudah terdapat chart XAU/USD ya, gold, yang mana gold ini sangat menjadi populer sekali di dalam beberapa tahun terakhir, terutama di Indonesia ya. So what this happen, I don't know kenapa. Oleh sebab itu maka saya akan melakukan analisa tentang gold dan XAU/USD every single week bila saya mendapatkan free time waktu untuk membuat video dan menyapa teman-teman yang ada di YouTube, karena kita tidak selamanya dapat menyapa teman-teman yang di YouTube, dan artinya juga yang ada di YouTube juga dalam memahami price action memiliki keberagaman, sehingga secara umum saya akan melakukan analisis. But segala sesuatu yang kita lakukan di analisa ini semua saya upload dalam playlist, bisa kalian lihat playlistnya ada di deskripsi. So kalian bisa mengetahui bagaimana step by step kita menganalisa. Analisa bukan sekedar untuk saja langsung mencari mana buy di mana, sell di mana, dan lain sebagainya. No. Analysis is analysis, and after analysis barulah kalian mengukur segala sesuatu, masuk ke dalam framework yang disebut dengan trading plan, and make a decision point. Karena sebenarnya analysis, kemudian trading decision, kemudian exit point, dan lain sebagainya itu memiliki framework tertentu, karena ini semuanya adalah keputusan yang kalian ambil untuk bertanggung jawab dengan apa yang kalian ambil, menjaga risiko, dan lain sebagainya. Itu semua tercermin di dalam jurnal dan trading yang kalian jalani. Sebelum kita mulai analisa ini, saya ingin memunculkan video cuplikan analisa kita 2 minggu lalu, lebih tepatnya di tanggal 18 September. Dan agar kalian mengetahui dari apa, bukan berarti kita dapat membaca masa depan dan apa segala macam, tidak, tetapi kita melihat pergerakan market ini based on behavior, technical analysis, supply demand, kemudian apapun saja, Wyckoff direction, ada yang menggunakan moving average lah, whatever, semuanya. Bila kalian mengerti benar-benar apa yang kalian gunakan tools di dalam MT4 ini, mereka akan membantu mengawal kalian untuk menjaga risiko dan mendapatkan huge profit for your trading account. And ini adalah cuplikan dari video sebelumnya. Silakan, selagi sama perhatikan, tapi kalian harus update sendiri karena kalian yang mengetahui dan harus mampu membaca, karena market ini bergerak, market ini tidak statis, market ini bergerak, dan kalian harus mampu mengupdate-nya. Kita akan geser areanya di sini. Oke. Penurunan ini masih ada untuk dia pergi lagi makin jauh. Ya, dia patah di 261. Bila mana nanti ini akan terjadi breakout kembali, so dia akan meneruskan penurunan, dan selama dia tidak melakukan penurunan, range ini seperti minggu dan analisa sebelumnya, bermanfaatkan range yang ada di dalam ini. Dan kalian harus memperhatikan, jangan gegabah. Kalian harus paham di mana kalian harus berscalping, di mana kalian harus mengambil posisi, dan risk and reward berapa yang sesuai dengan account kalian. Itu cuplikan video analisa kita di 18 September. And now itu tadi di H4 ya. Oke, so kita open H4, look dan perhatikan apa yang terjadi saat ini. Ini adalah line di batas analisa kita terakhir. And then di posisi ini saya katakan, bila mana nanti dia breakout, dia akan go more low, mengejar posisi next berikutnya, and exactly 423 level ada di sini, dan dia sudah mencapai area tersebut di minggu lalu. So itu adalah video berikutnya. Dan sebenarnya apabila kalian
benar-benar memperhatikan video analisis ini, teman-teman yang di YouTube, maka kita memang sudah menganalisa jauh-jauh dari sebelumnya bahwa pergerakan gold ini akan go all the way menuju penurunan selama tidak ada reversal fenomena. Itulah yang saya pesankan. Oke, so ini adalah saya cuplikan lagi video sebelumnya. Silahkan dilihat. Ada line di sini yang sudah saya tandakan sebelumnya, dan exactly dia mengejar area tersebut dan membentuk sebuah rejection ini. So teruslah berhati-hati, dan next level di sini nanti kemudian kemungkinan besar dia akan membentuk penurunan yang begitu dahsyat untuk mengambil liquidity dan beberapa orders area di sana. And then nanti juga harus menjaga risk and reward teman-teman semuanya, jangan FOMO, oke? Ya, ini adalah keadaan saat ini video ini dibuat 3 Oktober. Line ini yang sudah kita buat akhirnya mencapai area tersebut, oke? Dan memang ini sudah kita perhatikan sejak beberapa bulan yang lalu, and that is 261 peak level area, 423 level area for continuation untuk pergerakan terjun apabila kita melihat dari weekly di sini. And then this is adalah A, B, C, one cycle terbentuk. Oke, dimana di sini adalah motif dari pergerakan market ini ada 1, 2, 3, 4, and 5. Kemudian pullback extension ending diagonal mencapai level yang begitu besar. Ini pergerakan, teman-teman, apabila kalian perhatikan, adalah pergerakan yang begitu dahsyat. Penurunan ini mencapai 650 pips extension, and then di H4 dia menghasilkan sebuah yang disebut dengan ditutup dengan ending diagonal. Oke, 5 wave direction cycle ini menjadi tuntas pergerakannya. Oke, so apabila udah tuntas begitu berarti kita buy sekarang and then bla 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 segala macam. No, white. Ya, apabila kita sudah melihat teman-teman, dan ini adalah line yang sudah kita gambarkan dari analisa sebelumnya, kemudian dia sudah sampai ke sana. Sebelum itu saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk teman-teman yang sudah mengikuti analisis ini. And sekarang what will happen? Apa yang bisa kita perhatikan? Direction Elliott Wave sudah membantu kita dengan Fibonacci. Tentunya kita dapat mengukur karena tools Fibonacci itu adalah tools ya. Fibonacci bukan strategi, Fibonacci adalah tools yang diciptakan di dalam MT4 ini sebagai mistar garis ukur, sehingga kita dapat mengetahui kemana hala tuju pergerakan market itu. Nikmati before dan after ini, dan sangat terlihat sekali. Memang dia mengejar sebuah area tersebut, and then go, dia naik ke atas. Kita run down terlebih dahulu. Oke, ini adalah line yang terakhir kita buat. Di situ selama tidak ada reversal, and then segala sesuatu yang naik adalah pullback pattern. Dari atas juga sama seperti saya sudah jelaskan di video sebelumnya, and form A, B, C, pullback and go motif 1, 2, 3, 4, 5, and pullback A, B, C, subwave A, B, C, and then turun. Kemudian ini yang disebut dengan flat pattern. Oke, yang disebut dengan flat pattern, ada namanya flag expansion, ada flat pattern, ada leading diagonal, ending diagonal, dan lain sebagainya. Banyak sekali sebenarnya yang harus kalian ketahui untuk mengetahui sebuah teknik atau technical analysis metode di dalam bertrading ini, baik dengan Dow Theory, Wyckoff Theory, Elliott Theory, Bill Williams indikator, apalagi yang disebut dengan Bollinger Band, Oscillator, dan lain sebagainya. Itu semua adalah alat bantu, alat kita mengetahui kemana market akan pergi dan bagaimana kita membantu analisa kita. Dia adalah bantuan. Kenapa saya katakan bantuan? Because dia adalah tool indikator.
Candle ini adalah first indikator yang mampu meliding pergerakan. Kemudian berikutnya indikator-indikator yang ada di dalam ini, dia adalah indikator yang berbentuk lagging. Lagging dalam arti price terbentuk, movement terbentuk, baru mereka mengikutinya. So, apa yang kalian lakukan saat ini? Kalian mencari indikator untuk mencari teknik. Akhirnya apa? Kalian menyangka bahwa candle ini mengikuti indikator. But sebenarnya yang terjadi di belakang itu adalah sebaliknya, bahwa indikator mengikuti price. Contoh, moving average, pergerakan rata-rata dari sekian yang kalian bikin. Seumpamanya kalian menggunakan moving average 20, 50, kemudian 200 and whatever, itu semua averaging dari pergerakan rata-rata di belakangnya. Bukan berarti salah dalam menggunakan indikator, tetapi jadilah trader yang brilian, yang mengetahui kenapa kalian menggunakan suatu hal, mengapa kalian menggunakan sesuatu metode. Tetapi itu semua harus dipahami secara sempurna, karena saya bisa katakan di sini teman-teman semua yang ada di YouTube ya, setengah pengetahuan akan berbahaya. Oke, setengah pengetahuan akan berbahaya. Sangat familiar apabila teman-teman yang suka membaca literasi nisful ilmi ad-darru, setengah pengetahuan berbahaya ya. Jadi setengah pemahaman di sini, bila kita tidak mengetahui, hanya menghasilkan kegelisahan saja. Oke, saya lanjut lagi. And then di sini dia membentuk flat pattern, and then dia membentuk pullback A, B, right, and C. Oke, pullback area 161. Kita zoom in ke M30 agar teman-teman mungkin juga bisa melihat bagaimana terbentuknya sebuah movement yang ada di dalam market. Oke, 161 pullback and go more high in this area 261, dan ada line key level yang sudah kita gambarkan. Kemudian dia reject, turun in range. Segala sesuatu yang ada di tengah ini adalah high low in range dalam market struktur kita punya chapter ya. Bila kalian tidak memahami, so enjoy dengan yang kalian pahami saja. Kemudian C, and then go more low, kemudian pull back, dia berikan kesempatan untuk re-entry. Oke. Nah, fenomena-fenomena yang bergerak ini harus diupdate sendiri, teman-teman. Karena apa? Karena price action di dalam kita punya pemahaman adalah price action itu adalah pergerakan yang berjalan saat ini. Kita mampu membaca, kemudian mampu memanfaatkannya. Look to the left, yes, adalah sebagai history, sehingga kita dapat melihat area-area di mana di situ terdapat trigger-trigger area. Tetapi kita entry bukan based on left, tetapi karena kita sebenarnya entry with apa? Look to the right, this price, teman-teman. Oke, one clue saya sampaikan. Kalian hanya fokus terhadap candle, 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 dan candle. Indikator, 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 dan indikator. But satu hal yang kalian lupa, kita masuk ke dalam market adalah untuk melakukan trading. Apabila kita dalam melakukan trading, kalian jangan pernah lupa bahwa price yang di kanan ini justru lebih penting. Look to the right, berapa harganya. Oke, teman-teman kita atau ya bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di pasar, ibu-ibu yang ada di pasar tidak memiliki chart, tidak memiliki indikator, tidak memiliki MT4, tidak memiliki MT5. Mereka dapat melakukan perdagangan dengan sangat santai, tenang, dan tahu mana harga mahal, harga murah. Sedangkan trader, semua chart ada, data history ada, bisa di backtest, bisa dipelajari, but kalian termanipulasi, mendapatkan ilusi dari candle-candle ini, dan lupa terhadap price yang ada di kanan ini. Benar atau tidak? Komen di bawah bila kalian merasakan hal tersebut. Kalian lupa dengan price itu sendiri. Oke, saya lanjutkan. And then setelah membentuk flat pattern and then breakout yang saya sampaikan di cuplikan video, bila terjadi breakout maka dia akan memiliki penurunan yang besar sampai kemana? Sampai ke direction point yang sudah kita buat.
and finally dia sampai ke sana. Terdapat double Marubozu merah yang begitu besar, daily punya, and then dia rejection sekarang, kemudian masuk ke atas, and kita juga sudah meng-close position selling kita yang saya munculkan di beberapa video short di situ ya. Kita mengambil area short dari sini dan kita mendapatkan 1000 poin lebih, 1000 pips maksud saya, sampai ke saya close di posisi ada bullish engulfing di sini, berarti kita close di sekitar 1100 pip. Oke. Maksudnya adalah ketika kita mengetahui motif pergerakan, arah pergerakan market, kita berada dengan market itu berjalan, kita akan tenang dan mendapati hasil yang maksimal. Itu yang kalian inginkan, bukan? Tetapi faktanya adalah kita tidak ingin benar-benar mengerti hal ini dan membiarkan dia dalam keadaan FOMO. Oh bro, di mana tempat posisi yang bagus nih untuk buy sell? Ada yang tahu nggak? Di mana nih sell buy? Sampai aja begitu terus. So, tidak masalah. Itu adalah pilihan kalian. Kalau kami dan beberapa komunitas di tim Brilliant Trading System, kita tidak seperti itu. Kita belajar, kita mengetahui suatu hal. Kita tidak memberikan signal, tapi semua dapat menyesuaikan dengan trading style masing-masing. Ada yang sudah menjadi funding trader, ada yang sudah grow survive dari beberapa kegelisahan masa lalu. Mereka restart kembali, ternyata sampai mengetahui, oh ternyata banyak sekali informasi-informasi yang mungkin selama ini kita dapati, itu ternyata saya tidak katakan salah, tetapi mungkin kurang tepat untuk kita sendiri. And then sekarang market membentuk di H4 ya. Bila saya katakan ini adalah rules breakout and then tapi tidak ada second movement, teman-teman di YouTube mungkin tidak sangat familiar dengan istilah ini. And then kemana market ini bisa akan pergi? Dia akan bisa pergi menyusul. Di sini adalah 161 and then bullish engulfing. Ada 261 area di sana. So trading range yang dibentuk di saat ini, di hari ini, dan market open ya, masih baru membuka open, dan kemarin adalah the last candle monthly close, weekly candle close, kemudian daily close, kemudian semua time frame close, dan sekarang adalah kita geser line ini. Di sini adalah new candle weekly, new candle monthly open dengan bullish open. But harus diperhatikan teman-teman, trading range yang ada dari daily, bila kita perhatikan dari swing high sampai dengan swing low mencapai 1100 lebih, and then in the middle area, middle range, kita perhatikan di sini mencapai 700 pip. So sekarang yang perlu kita hadapi adalah market ini akan membuat range terlebih dahulu, and then barulah dia membentuk master pattern. Bila saya menyampaikan master pattern adalah terdapat di sana ada value of price, kemudian contraction, kemudian baru nanti dia akan membentuk true of value, and then barulah terbentuk sebuah pattern berikutnya. Nah, setelah kita mengetahui ini, baru nanti kalian harus memperhatikan bagaimana position zone ini bisa sesuai dengan kalian punya account. Di sini ada efisiensi area. And then di atas tadi menuju 261 terdapat key level area in this here, okay, in between. Okay, perhatikanlah area-area tersebut. Ini masih membentuk trading range. Jangan dulu terburu-buru FOMO ya. Perhatikan price-nya, analisa dengan tenang, sesuaikan dengan account. Jangan ikut-ikutan ya, jangan ikuti orang lain karena mereka punya trading plan yang berbeda, memiliki bisnis plan yang berbeda. Kita hanya aware terhadap equity yang kalian punya, kecuali mereka kasih deposit ke kalian, baru kalian bisa mengikuti mereka. Lahir batin tidak apa-apa, tapi kalau saya tidak, because kita hanya akan trust dengan ilmu pengetahuan. Oke, di situ, and then di sini terdapat range terakhir ya, di situ ya, and then perhatikan dia akan mengejar breakout untuk pergi terus ke atas. And then jangan dulu terlalu FOMO, jangan dulu mengambil pergerakan panjang karena pullback bisa terjadi kapan saja, dan ini belum murni menyelesaikan reversalnya. Itu saja pesan saya dalam
video kali ini, dan selamat untuk yang sudah mengikuti. And once saya sampaikan, di bulan Oktober ini kita akan membuka masterclass angkatan kedua dari Brilliant Masterclass. Di angkatan kedua akan saya open, dan kita akan mulai di minggu kedua dalam bulan ini, yaitu di tanggal 11. We will start. Ada banyak sekali chapter di sana, dan di dalam setiap chapter terdapat subjudul. Oke, untuk kalian yang ingin mengikuti silahkan join with us. Bila pun tidak juga tidak masalah. Oke, kami tidak memaksa, kami tidak mengajak kalian untuk berinvestasi, titip dana dan lain sebagainya. Tidak, kami hanya ingin sharing ilmu pengetahuan. Boleh tanya kepada teman-teman yang sudah mengikuti program kami, baik di one on one, baik di masterclass, berapa yang keilmuan yang mereka dapati dari komunitas, dan bagaimana cara kita melihat market ini mungkin bisa disampaikan berbeda dengan yang selama ini kalian pahami. Because of what? Kita memiliki beberapa out of the box yang mungkin selama ini kita pahami, terdapat saya sebut sebagai misconception of mind ya. So di situ kita perbaiki, dan banyak dari mereka yang sudah survive, berhasil menjadi konsisten saat ini, bukan konsisten profit tapi konsisten withdraw saat ini. Dan ada juga yang menjadi funding trader ya, yang sudah mengelola 50,000 US dollar, dan beberapa hal lagi lainnya banyak sekali. Terus kami akan tumbuh bergerak menuju ke depan. Untuk kalian yang ingin join silahkan, bila pun tidak juga nggak apa-apa. Selamat nyaman dengan posisi kalian saat ini, teruslah bersedekah dan menambah kekayaan penghasilan broker. Dan oke, maybe enough untuk kali ini, dan ini saya tandakan line terakhir. Hati-hati, ini belum benar-benar murni selesai. Ini adalah pergerakan range, untuk membentuk range. Belum terdapat new swing high, tetapi H4 ke bawah sudah mulai membentuk master pattern, pembentukan harga di dalamnya. Kemudian untuk daily, weekly, dan monthly masih meliding pergerakan, yaitu dominan bearish tanpa ada bullish. So nanti everything dari dalam monthly dia akan membentuk pullback area, karena dia harus melengkapi pergerakan patternnya, yaitu A, B, and then masih jauh sekali belum ya. Apakah kita harus buy sekarang untuk pergi jauh? Belum saatnya. Apakah kita nanti akan menunggu sell? Mampu kalian menunggu sell? Mampu kalian mendapatkan ekor di atas kemudian bertahan dalam swing pergerakan profit? Rumusnya memang seperti itu, tetapi pada saat kalian entry in the market, menahan profit belum tentu mampu ya. Jadi akui berada di posisi mana pemahaman price action kalian saat ini. Sadari itu semua, kemudian pergilah menjadi seorang trader yang bijak, yang menjauh dari pemahaman-pemahaman yang dapat membuat gelisah. Kenapa saya sampaikan demikian? Sedikit saya ingin sharing di sini bahwa kalian bertrading, oke, terkena TP, gelisah. Kenapa? Oh, saya pasang 1:1, 1:2. Kemudian pergi menjadi 1:5, 1:7, ditinggalkan oleh market. Wah, tahu begitu saya tidak TP. Oke, berarti TP, kalian gelisah. Kemudian stop loss. Wah, karena stop loss juga otomatis gelisah. Padahal sebelum kalian meletakkan stop loss, kalian seperti Superman kan? Oke, saya sudah atur segala macam bla bla bla, terkena stop loss, gelisah. And then, oke, sekarang saya akan break even, akan tidak terkena stop loss. Setelah terkena break even juga gelisah. Wah, tahu gitu saya nggak break even, marketnya mestinya saya profit banyak master dan lain sebagainya. So what is this phenomena? Kenapa ini bisa terjadi? Kalian yang bisa menjawab. Jawabannya ada di dalam diri kalian. Why kalian TP gelisah, stop loss gelisah, break even gelisah? Jangan-jangan market akan mengajarkan kalian bagaimana mengenal diri kalian, bagaimana mengimplementasikan rasa syukur, tanggung jawab, kedisiplinan, dan lain semuanya. Ini semua kompleks, because musuh terbesar kalian di dalam financial market adalah diri sendiri. Bila kita tidak mampu melatih mentality, karena mentality dan ilmu pengetahuan akan bergerak seiringan. Bisa dipahami? So, ini harus kalian benar-benar perhatikan. Bila kalian tidak mampu bergerak lebih baik dengan sendiri, kalian butuh community, kalian butuh pemahaman, kalian butuh suatu hal yang benar-benar sampai kalian mengerti, tentunya tahapan demi tahap, sabar menjalaninya hingga kalian menuju kejayaan ya. Yang merasa TP gelisah, SL gelisah, break even gelisah, silahkan
komentar. Oke? Dan itu saja. Mungkin satu lagi, market ini bergerak trending. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan bergerak trending. Kalian mengatakan trend is your friend. Betul? Trend is your friend. Oke? Trading apa? Follow the trend. Trading apa? Follow the trend, ya. Kemudian ranging market. Pada saat ranging, oke, pada saat ini ranging segini segala macam bla bla bla. Semua itu pada faktanya apa? Pada saat trending, justru banyak trader yang terkena margin call. Trending yang ditunggu oleh setiap trader, sekarang pada saat dia trending down, kalian MC. Pada saat market ranging, kalian ingin market itu trending, kalian letakkan 1:3, 1:2, kemudian contoh let's say katakan ya ini ada support, kalian and then buy di sini, breakout support kalian buy, kemudian kalian letakkan TP, TP di resisten seperti ini, and then pergi naik, kemudian turun, TP hanya menjadi kenangan. So, kenapa semua ini terjadi? Karena bukan masalah trendingnya, bukan masalah trend is your friend, bukan masalah rangingnya. Satu hal yang sebenarnya kalian harus jujur mengakui. Apa itu? Yang bila mana kalian sadar ternyata problemnya bukan di trending market, bukan di ranging market, bukan di hal-hal yang semua ada di kepala kalian, tetapi kalian tidak mampu mengetahui bagaimana trending terjadi, bagaimana ranging terjadi, sehingga kalian tidak mengenal konteks market yang terjadi saat ini. Sampai akhirnya kalian berubah menjadi teknik harapan. Naik, pasti turun, selling, MC. Oh, turun nih, jangan-jangan sudah terlalu rendah, pasti naik. Kalian akan MC karena kalian tidak mampu mengetahui konteks market itu sendiri. Kalian berharap trending, pada saat trending kalian tidak bisa menghalau market, pada saat ranging kalian ingin huge profit tapi tidak dapat menghalau market. Berarti problemnya kalian sendiri belum mengetahui apa itu trending, apa itu ranging, apa support, resistance, supply, demand, dan indikator segala macam. Saya tidak akan begitu panjang. Ini hanya sedikit untuk sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan menjadi manfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengikuti video-video berikutnya. Dan masih ada 1 minggu lagi saya berikan kesempatan untuk teman-teman. Silahkan chat, semua ada di deskripsi kami. And enjoy yang sudah daftar dalam masterclass. Kita akan mulai start di minggu kedua bulan ini. Sampai berjumpa di dalam forum dan komunitas kita, Brilliant Trading System, and see you next time. I'm out. Thank you.